ada festival jazz yang secara rutin diselenggarakan dengan background Bromo. Karena dia background tentu jaraknya harus jauh supaya Bromo itu terlihat dengan jelas. Ada festival Bromo, kemudian di Jawa Tengah di Dieng juga muncul festival jazz dengan panggung alam, memanfaatkan pegunungan, ya, memanfaatkan alam yang ada. Kemudian apa? Prambanan, ya, dengan memanfaatkan keindahan Candi Prambanan itu, ya, pada malam bulan purnama, ya, kemudian Prambanan itu dikasih lighting sehingga terlihat dengan jelas, dibuatlah panggung dengan jarak yang sekian ratus meter supaya kelihatan, ya, memanfaatkan keindahan itu. Ya, di Australia Anda tahu ya, ada panggung opera yang inspirasinya kan dari keong. Ya, sama dengan di Jakarta Taman ini kan ada namanya keong mas gedung. Jadi keong itu menjadi inspirasi dari sebuah panggung, sebuah gedung. Saya yakin Anda pernah melihat, mungkin di gambar ya, bagaimana buat panggung di tepi pantai, ya, yang sangat ikonik karena hanya ada di tempat itu, tidak ada di tempat lain. Ya. Nah, inilah yang saya kira penting untuk menjadi semacam inspirasi bagi kita, bagaimana kita membawa ide itu ke dalam karya-karya Anda. Ya, Anda hidup di lingkungan yang berbeda, bagaimana Anda memanfaatkan apa yang ada di situ. Banjarmasin dan sekitarnya dengan peluang-peluang sungai itu bisa digarap dengan menarik. Jembatan Pasit yang punya artistik itu kan Anda bisa mungkin bikin panggung di sebelah mana yang backgroundnya adalah panggung. Kalau Batakan ke sana itu kan pantai, bagaimana Anda juga bisa membuat satu pertunjukan pantai dan manfaatkan apa yang ada di situ. Meratus dengan pegunungan yang luar biasa, Anda bisa bikin pertunjukan di sana dengan, ya, memanfaatkan yang ada. Ya. Nah, ini yang saya kira penting untuk menjadi pelajaran kita hari ini, tentang bagaimana kita punya kesadaran terhadap lingkungan. Kita tahu apa yang ada di sekitar kita manfaatkan, ya, kita ekspresikan menjadi sebuah karya-karya seni yang luar biasa. Begitu ya kaitannya dengan lingkungan, ya. Lingkungan alam menghasilkan kebudayaan yang berbeda-beda, termasuk kesenian sebagai bagian dari kebudayaan. Ya, Anda bisa membuat pertunjukan-pertunjukan di tempat-tempat bersejarah, di Uin, ya, misal di depan makam Sultan Suryansah, ya, menjadikan itu sebagai tempat yang bersejarah. Pabrik gula yang sudah tidak beroperasi di Colomadu menjadi tempat pertunjukan. Ya, mesin-mesin yang raksasa itu menjadi background dari sebuah pertunjukan dan itu menjadi menarik. Di Plehari, kalau Anda ke namanya PTP, ya, sebelum Anda masuk Desa Panggung itu kan di pinggir jalan ada gerbang. Kalau Anda masuk, itu dulu ada pabrik gula yang besar dan sekarang sudah tidak beroperasi. Jadi hanya tinggal rongsokan-rongsokan. Nah, bagaimana itu juga bisa menjadi inspirasi untuk membuat satu pertunjukan di sana. Bekas tambang, ya, gali-galian lubang raksasa itu, ya, yang sangat dalam dan berbahaya. Berbahaya itu. Nah, Anda mau bikin pertunjukannya di mana? Itu kan masalahnya. Kemudian akses masuknya, karena tambang-tambang itu kan juga dijaga. Iya, karena di kampungnya Samad itu sebelah desa itu kan sudah tambang, ya, dan tidak ada pembatas. Ya, kalau orang situ asli kan hafal. Kalau orang luar malam-malam jalan gelap tiba-tiba jatuh dan sangat berbahaya sekali. Ya, dan tidak cuma satu, ada banyak tambang dengan lubang-lubang raksasa yang luar biasa. Itu bisa menjadi satu venue untuk membuat satu pertunjukan tentang
pentingnya menjaga lingkungan. Ya, silahkan. Penontonnya di mana nanti? Nah, kita masih memahami panggung itu kan konvensional, penonton hadir di situ. Sekarang dengan media digital sekarang ini, HP itu menjadi panggung. Internet adalah ruang untuk orang bisa, ya. Anda bisa buat pertunjukan-pertunjukan di sana yang Anda ambil videonya, Anda edit, ya, semacam film yang kemudian Anda tayangkan di internet yang semua orang bisa menonton tentang keadaan di sana. Satu keunikan itu ya, keunikan, nggak tahu di tempat lain ada atau enggak, ya. Terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya, dengan ya lubang-lubang batu bara yang sangat luas dan dalam gitu. Nah, kemudian termasuk menyisakan danau-danau yang ditinggalkan begitu saja, ya, bukan danau yang kalau di Banjarbaru bekas tambang-tambang intan itu kan menjadi tempat wisata, ya, waduk ini Seran, Danau Seran, kemudian danau apa itu biru, ya, itu semua bekas tambang intan yang dimanfaatkan menjadi tempat wisata. Nah, sementara kalau tambang-tambang batu bara nggak bisa karena sudah terlalu bahaya. Nah, di teman-teman di Kota Baru sudah mulai manfaatkan, ya, hutan meranti menjadi tempat pertunjukan, ya. Kemudian yang di Gunung Mamake itu, ya, juga dibuat satu festival jazz yang rutin juga di situ, ya, memanfaatkan pemandangan alam. Nah, sekarang itu di era pariwisata, yang era perjalanan, orang datang untuk berjalan kemana-mana untuk melihat hal-hal yang tidak ada di tempat asalnya. Nah, sehingga ini memungkinkan untuk menjadikan orang datang ke Kalsel, ke Kota Baru, ke Banjarmasin untuk melihat bukan sekedar pemandangan alam, tapi juga budaya, termasuk seni. Nah, bagaimana ini dikelola? Pasar terapung di Queen sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Yang tersisa tinggal yang betul-betul masih bagian dari alam itu kan yang di Lok Baintan. Nah, pasar terapung Lok Baintan itu kan sebetulnya sekarang adalah objek wisata. Orang jual beli di sana sebagai bagian dari pariwisata. Bukan betul-betul jual beli, karena coba kalau kita datang ke sana, yang datang ke situ adalah orang-orang dari luar, bukan orang daerah situ sendiri yang datang untuk membeli. Ya, yang jual ya orang situ, tapi yang membeli orang-orang dari luar yang datang. Kalau dari Banjarmasin sebelum berangkat, ya, orang dari Jawa, orang dari luar yang datang untuk membeli di situ. Dan orang datang ke situ bukan sekedar untuk berbelanja. Berbelanja hanya bagian dari banyak aspek, ya. Orang ingin menikmati pengalaman, sensasi subuh-subuh berangkat. Pasar terapung di sana juga itu sebetulnya sudah menjadi satu seni pertunjukan, dari barisannya, kemudian kostumnya, pakai tutup, itu kan secara artistik itu menarik dan itu menjadi sebuah tontonan, menjadi seni. Nah, termasuk kemudian ada orang berjualan, jual beli itu dengan berpantun, ya, berpantun itu sebagai bagian seni. Nah, menurut saya juga akan lebih menarik bagaimana orang di sana juga mungkin bercerita, ya, bercerita tentang legenda-legenda di Kalsel, ya, mungkin ada yang sambil disenandungkan, ya, membuat betul-betul menjadi sebuah panggung seni yang berbasis pada lingkungan. Ya, menurut saya itu menarik. Ya, kalau Anda datang ke pasar terapung, kok harga-harga buahnya mungkin lebih mahal, Anda harus pahami bahwa yang dijual bukan hanya buah, bukan hanya benda. Yang dijual adalah suasana, yang dijual adalah kenangan, ya, aktivitas, kreativitas, termasuk ibu-ibu yang membuat pantun itu. Ibu-ibu menjadi kreatif dan pantun dibuat dalam konteks jual beli. Ya, ini yang menarik. Ya, seni berada dalam konteks tertentu. Di sana adalah konteks jual beli. Ya, di atas sungai.
Nah, ini satu hal yang menjadi inspirasi untuk bagaimana Anda bisa mengembangkan seni-seni baru yang sekali lagi berbasis pada lingkungan alam maupun budaya setempat.